Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Komunikasi Massa akan mempresentasikan tugas PPT serta makalah kami yang berjudul Etika Komunikasi Massa dengan beranggotakan Yeni Febrianti, Kancan Nurul Mufida, dan Tutu Wicaksono. Oke, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok 6 tentang etika komunikasi massa. Jadi etika komunikasi itu sendiri merupakan suatu konsekuensi bagi segala hal yang dilakukan atau dipraktekkan bagi semua ilmu, baik ilmu studi, ilmu praktek, ilmu seni maupun ilmu komunikasi. Sedangkan secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya karakter atau sifat. Maksud dari karakter atau sifat ini adalah bagaimana seseorang diminta harus berbuat. Etika komunikasi ini sangat dekat dengan filsafat, tepatnya filsafat komunikasi, yang salah satu pembahasannya adalah mengenai aksiologi atau nilai dari sebuah ilmu. Oleh karena itu, pelanggaran etika merupakan pelanggaran terhadap kebenaran logika pula. Etika sendiri merupakan salah satu bidang nilai atau aksiologi dalam filsafat. Bersama dengan logika dan estetika, etika melengkapi aspek penilaian. Sementara itu, menurut Frank McNeice mendefinisikan bahwa etika sebagai penyelidikan filsafat tentang bidang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan buruk. Oleh karena itu, etika didefinisikan sebagai filsafat moral. Lebih jelasnya, etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan bagaimana manusia harus bertindak. Jadi saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi massa. Jadi menurut Schumacher, dalam komunikasi massa terdapat beberapa etika yang harus diperlakukan dalam kehidupan. Yang pertama itu tanggung jawab. Media massa harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, profesi, dan dirinya sendiri atas apa yang disiarkannya. Yang kedua itu ada kebebasan pers. Jadi media massa memiliki tanggung jawab, namun juga memiliki kebebasan atau dalam kata lain, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada masalah etis. Seorang jurnalis harus bebas dari beberapa kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kelompok, maupun institusi media di mana dia bekerja. Di Indonesia, wartawan sudah memiliki Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI dan Kode Etik Jurnalistik atau KEJ. Yang keempat itu ada ketepatan dan objektivitas. Jadi dalam penulisan berita, wartawan harus akurat, cermat, dan berusaha menghindari kesalahan. Yang terakhir atau yang kelima itu ada tindakan adil untuk semua orang. Media harus berkuasa atas dirinya sendiri, tidak boleh ada campur tangan pihak yang mengintervensi pemberitaan. Kemudian ada tanggung jawab dan pers bebas. Jadi pers bebas itu memicu konflik antara jurnalis atau media massa dengan masyarakat pada umumnya. Persoalan yang mendorong pertikaian bisa macam-macam, misalnya karena berita yang disampaikan kepada publik dianggap tidak benar, menyinggung perasaan satu komunitas, bertentangan dengan value sekelompok masyarakat, dan aneka dalih lainnya dalam nuansa yang bernilai negatif bagi individu maupun kelompok. Kalaupun berita yang disampaikan media sudah melalui proses penunjang tinggi dalam pemaparan peran kepada publik, tetapi bukan hal yang aneh jika masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan tidak mau tahu sehingga mempersepsikannya sebagai pencemaran nama baik. Kemudian pers bebas itu secara teoris menurut Dennis McQuill meliputi yang pertama itu publikasi seharusnya harus bebas dari penyesaran pendahuluan oleh pihak ketiga. Yang kedua itu ada tindakan penerbitan dan pendistribusi sebaiknya terbuka bagi satu orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi. Yang ketiga ada kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau pengkhianatan dan gangguan keamanan. Yang keempat itu sebaiknya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal. Yang kelima itu ada publikasi kesalahan dilengkapi oleh halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal yang berkaitan dengan opini atau keyakinan. Yang keenam ada selayaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Yang ketujuh,
sebaiknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam impor, ekspor atau pengiriman dan penerimaan pesan di seluruh pelosok negeri. Yang kedelapan, ada wartawan selayaknya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka. Jadi pada intinya, era kebebasan pers sesungguhnya telah dinikmati oleh masyarakat sebagai pengganggu informasi atau pengguna informasi. Dan jurnalis dengan medianya tidak selalu berjalan seiring, sebab berpotensi terjadi ketidaksamaan persepsi di antara keduanya. Pada satu pihak, masyarakat memiliki bahwa jurnalisme di Indonesia kebablasan, namun di pihak lain media dengan jurnalisnya yang personal berupaya untuk memberikan informasi yang faktual kepada khalayak, walaupun bukan mustahil. Memang ada pekerja media yang tidak profesional, namun sengaja memanfaatkan kebebasan pers sebagai alat untuk melakukan aneka perbuatan yang bertentangan oleh kode etik jurnalistik. Jadi itu adalah kebebasan pers. Etika bermedia ya. Etika bermedia merupakan salah satu hal yang harus dipegang teguh selama melakukan pemberitaan. Mengingat media saat ini merupakan suatu bentuk industri yang bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi untuk memahaminya itu kita perlu paham dulu apa sih maksud dari etika tersebut. Jadi pada dasarnya etika itu berlaku bukan hanya untuk media saja, tapi berlaku untuk semua orang. Etika berlaku untuk semua tindakan manusia yang mempengaruhi orang lain. Etika bermedia memiliki contoh dengan cara beretika menggunakan media sosial dengan baik. Etika penggunaan media sosial merupakan tindakan seseorang yang menggunakan media sosialnya, tentunya mempertimbangkan nilai baik dan buruknya. Seseorang akan beretika dalam menggunakan media sosial, tentunya mencerminkan nilai-nilai baik di masyarakat seperti menghormati serta menghargai pendapat orang lain. Adapun contoh ataupun beberapa fungsi etika di media sosial itu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, membangun lingkungan berkomunikasi yang menyenangkan, nyaman, dan efisien untuk komunikasi online. Yang ketiga yaitu menghindari kesalahpahaman di media sosial. Yang keempat, menghindari konflik. Serta yang kelima yaitu mendukung pembangunan komunitas dan kepercayaan antar pengguna media sosial. Jadi penerapan etika di media sosial ini sangat beragam dan mungkin berbeda-beda pada masing-masing penggunanya. Namun berdasarkan kecemasan yang saat ini sedang tinggi terkait isu ketidaksopanan dan penggunaan media sosial yang kurang baik, kita bisa memperbaikinya bersama dengan memilih berperilaku yang tidak mendukung terjadinya permasalahan. Jadi contoh etika bermedia sosial yang harus terjadi pada pengguna sosial seperti berikut ini. Yang pertama itu tidak berkata kasar ataupun provokatif, porno ataupun sara. Maaf ya, motor. Yang kedua, diulangi. Yang pertama itu tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun sara. Yang kedua, tidak posting kabar hoax. Yang ketiga, tidak membagikan artikel atau gambar yang bukan miliknya sendiri dan memiliki hak cipta. Yang keempat, memberikan komentar yang relevan. Jadi berikut contoh etika bermedia sosial yang terjadi pada pengguna sosial. Kesimpulannya, untuk etika bermedia, tentunya kita sebagai pengguna media sosial harus beretika dengan baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain sesama pengguna media sosial. Terima kasih. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.